Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Andi Mubarak dengan NIM 182231139 dan kali ini saya akan menjelaskan proses sampling dan rekonstruksi sinyal untuk tugas mata kuliah Sistem Multimedia. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi singkat dari sampling dan rekonstruksi sinyal itu sendiri. Oke. Jadi, sampling adalah proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal dalam format digital. Sedangkan untuk rekonstruksi adalah sebaliknya, yaitu proses mengubah kembali sinyal digital menjadi bentuk analog. Proses ini sangatlah penting karena mungkin kita untuk mengolah, menyimpan, dan mentransmisikan sinyal dengan efisien. Dapat dilihat, dapat dilihat proses dari sampling dan rekonstruksi sinyal pada grafik di samping. Kemudian, saya akan menjelaskan definisi lebih lanjut tentang sampling sinyal. Sampling adalah proses mengubah nilai-nilai dari sinyal analog yang kontinu pada interval waktu tertentu untuk mengubahnya menjadi sinyal digital atau yang disebut dengan diskrit. Dapat dilihat dari ilustrasi di samping, sinyal analog yang awalnya kontinu menjadi dalam bentuk diskrit atau titik-titik seperti ini. Kemudian di sampling sinyal ada istilah yang disebut dengan Nyquist rate yang dimana adalah agar sinyal dapat direkonstruksi dengan benar, frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi maksimum sinyal. Kemudian ada juga yang disebut dengan aliasing, berlawanan dengan Nyquist rate ini, yaitu jika frekuensi sampling terlalu rendah, maka akan terjadi aliasing, yaitu tumpang tindih frekuensi yang menyebabkan distorsi pada sinyal. Kemudian, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang analog to digital converter. Jadi, ADC ini adalah perangkat yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital melalui dua langkah utama, yaitu sampling dan kuantisasi. Yang pertama, proses sampling adalah mengambil nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Misalnya, jika frekuensi sampling adalah 8 kHz, maka kita akan mengambil 8.000 sampel per detik. Kemudian setelah dari proses sampling, kita akan masuk ke kuantisasi, yaitu nilai-nilai yang diambil dari sampling akan diberikan ke level digital terdekat. Semakin banyak bit yang digunakan, maka semakin akurat juga representasi digitalnya. Dapat dilihat dari blok diagram ini di bawah. Dari sampler, kemudian ke Holding circuit, kemudian ke quantizer atau kuantisasi, hingga ke encoder menghasilkan sinyal digital. Setelah dari sampling sinyal, kita akan beralih ke rekonstruksi sinyal. Jadi, definisi dari rekonstruksi sinyal adalah proses mengubah sinyal digital kembali menjadi sinyal analog. Ini dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik diskrit dari sinyal dengan menggunakan garis. Dapat dilihat dari ilustrasi di samping. Di rekonstruksi sinyal ini ada istilah yang bernama dengan low pass filter atau LPF. Untuk merekonstruksi sinyal analog, kita menggunakan low pass filter yang menghilangkan frekuensi tinggi yang muncul akibat sampling. Selanjutnya ada sync interpolation, yang dimana rekonstruksi menggunakan fungsi sync yang menghubungkan titik-titik diskrit secara halus. Kemudian ada aliasing atau distorsi. Jika frekuensi sampling terlalu rendah, maka LPF tidak dapat menghilangkan frekuensi tinggi dengan sempurna, sehingga menyebabkan distorsi. Di rekonstruksi sinyal, ada juga perangkat yang dapat mengubah sinyal digital kembali ke analog melalui proses interpolasi yang disebut dengan digital to analog converter. Di DAC converter ini ada yang namanya interpolasi, yaitu menghubungkan titik-titik digital untuk merekonstruksi sinyal analog asli. Dan DAC ini biasanya dilengkapi dengan LPF untuk menghilangkan frekuensi tinggi yang tak diinginkan. Oke, dapat dilihat dari blok diagram ini tentang bagaimana proses mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog.
Terdiri dari 4 blok utama. Yang pertama adalah input circuit yang tugasnya menerima dan memproses input digital. Kemudian yang kedua adalah voltage switching circuit yang mengatur peralihan tegangan antara sinyal digital dan referensi. Yang ketiga adalah resistive network yang bertugas sebagai inti pemrosesan sinyal digital. Dan yang terakhir adalah amplifier untuk menguatkan dan memproses sinyal analog. Oke. Kemudian kita akan masuk ke perhitungan matematis dari sampling dan rekonstruksi sinyal. Yang pertama dari sampling yaitu adalah konvolusi dan sampling dengan delta Dirac. Memiliki definisi operasi matematika yang menggabungkan dua fungsi untuk menghasilkan fungsi ketiga. Dengan menggunakan rangkaian impuls atau deretan delta Dirac, sinyal kontinu dapat diubah menjadi sinyal diskrit. Dapat dilihat dari fungsi di bawah ini, yaitu konvolusi Ft dengan delta T kurang A, yang memiliki penjelasan bahwa ketika fungsi Ft dikonvolusikan dengan fungsi delta Dirac, yaitu delta T kurang A, hasilnya adalah nilai Ft di titik T sama dengan A. Konvolusi ini merupakan dasar dari proses sampling. Kemudian kita masuk ke sampling periodik, yaitu menggunakan rangkaian impuls dengan fungsi sebagai berikut dan akan menghasilkan hasil sampling sebagai berikut. Setelah dari sampling, kita akan masuk ke perhitungan matematika yaitu rekonstruksi sinyal dengan filter LPF. Setelah sampling, sinyal perlu direkonstruksi kembali menjadi sinyal kontinu. Filter low pass filter digunakan untuk menghilangkan replika spektrum yang muncul akibat sampling. Dapat dilihat di sini ada filter ideal atau Sig interpolation dengan rumus sebagai berikut. Namun filter ideal ini memiliki keterbatasan, yaitu pertama adalah non-causal atau membutuhkan data masa lalu dan masa depan. Kemudian yang kedua adalah tidak dapat diimplementasikan secara fisik. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.